Alhamdulillah masyarakat yang kami hormati atas nama Camat Majengan dalam ini dirawi kasih pemberdayaan masyarakat Bunda Rita Mariana Sarjana Ekonomi Mariana saya Bapak yang akan nyanyi Rita Mariana SENN terima kasih pemirsa yang kami hormati dari unsur pendamping kecamatan PDTK dan Putih Media yang kami Kepala Desa Cilopadang selaku Komisaris Badan Usaha Desa yang kami hormati beserta jajaran perangkat, Ketua BPD dari unsur pengawas yang kami hormati beserta jajaran, teman-teman pengurus, tokoh masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Robiat dan segala nikmat alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa meraup manunggal di pendopo Balai Desa Cilopadang dalam rangka musyawarah desa tentang laporan pertanggungjawaban BUMDes tahun 2001 yang insya Allah dilaksanakan hari ini tanggal 19 Januari 2002. Mohon izin Bapak sekalian, kalau tadi semua berduduk, kalau saya itu sengaring aja. Mohon izin saya berdiri dan rasa hormat. Kalian agak ngangkat kecilan nanti mas. Nah, sebelum mengaji pada substansi, selamat Bunda Rita atas lomba inovasi teknologi tingkat Kabupaten Cilacap. Juara ini ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Tinggal lihat di sebelah itu. Alhamdulillah saya senang mewakili lomba inovasi tingkat Kabupaten masuk nominasi juara. Juara piro? Mana enggak ada satu posisi dia tak tahu. Selamat Bu. Ke depan mudah-mudahan yang lain akan menyusul, tidak hanya inovasi. Kemudian selanjutnya Mas DPD tadi Gator pamit ngendikannya 00 dulu 00 Pak Lurah tadi asir 00 kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu izinkan kepada pengawal direktur Komisaris kasih PR laporan kami yang tersulit juga ada kemudian lewat CG Bu bisa kita gampang pakai LCD larang tidak cukup pakai CG. Kemudian akan kami mulai tentang bagian usaha desa. Di laporan tercover ada 4 bab. Bab pendahuluan umat latar belakang masuk tujuan, visi misi dan regulasi apa. Kemudian bab kedua tentang kelembagaan itu baik namanya sopo, bicaranya opo, kemudian prosedur badan hukum kami baru masuk sudah pada posisi bulan Agustus kemarin sebetulnya sudah masuk ke Kemendes baru diizinkan nama BUMDes-nya. Hanya ada beberapa revisi sudah diperbaiki dan diusulkan, namun demikian di sana karena upload itu pacat se-Indonesia masuk sehingga kemarin ditindaklanjuti Mas Dian mudah-mudahan kalau waktu dekat akan segera terrealisasi badan hukum. Kemudian bab ketiga rencana pelaksanaan evaluasi 4 bidang yang kami evaluasi, target sampai mana, kendalanya apa, sasarannya sampai apa. Dimuat di rencana ketiga bab 4 penutup ada masalah dan cara mengatasi masalah, kemudian penutup dan lampiran. Itulah kira-kira dari besar dari laporan yang kami sampaikan. Kemudian sekalian kami membagi sebelum ke sana kami memang tertarik
tertarik, sehingga dana desa yang nantinya itu 40% tadi disampaikan, termasuk 20% untuk ketahanan pangan. Awal kami membaca dari Perpres 104 tahun 2001 tindak lanjut DPD. Ketahanan pangan di sana dari Kemendes bisa untuk ternak, ikan dan sebagainya. Ya kami asumsi berkilo-kilo berkolaborasi berangan-angan sehingga membuat kandang dan sebagainya. Kita memberdayakan masyarakat kita mengatur rumput, pupuk kandang tak gawe gas bio, pupuk kandang tak buat karena di gas tersisa dari gas bio bisa untuk pupuk organik saya pakai, sehingga di sini anak-anak Gunawan idealis akan memakmurkan seluruh badan dari semua sektor pertanian terangkat, sehingga pendapatan masyarakat sesuai dari misi kami, masyarakat menandur sungkep, limbah jagung tak tuku. Nah, arahnya sana. Namun demikian ada aturan yang baru, sehingga harus 20% ketahanan pangan adalah salah satu. Kalau tadi berita ketika tuku sapi kalau di masyarakat sapi disembelih mangan bareng-bareng kan jadi itu simpulannya. Sehingga misalnya kalau dampak COVID kemiskinan naik dengan adanya 20% ketahanan pangan, sehingga kemiskinan turun ke anak cucu. Ya, diturunkan ke anak cucu karena BLT yang orang kaya nanti kan bisa diwariskan tadi. Sehingga kalau yang kayak gini selamanya tidak pemberdayaan masyarakat dan selamanya akan menjadi memanjakan masyarakat, orang yang dimanjakan cenderung kemiskinan. Itu pikirannya, tapi berangkat itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa untuk jitu jalan wisata nih atau JUT. Sebetulnya itu kan kewenangan yang sudah biasa berjalan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, termasuk seluruh batang JUT itu sudah biasa, tapi bisa diadakan oleh dana 20%, sehingga saya 60% itu tepat kembali ke masyarakat. Tidak 40% singkat kembali. Oke, itulah polemik monggo urusan beliau-beliau. Kemudian saya lanjutkan tentang pendalaman belakang misi tujuan rapor tak kocok. Regulasi aturan sudah jelas, tidak perlu saya baca. Pelembagaan yang ada di BUMDes, Pak Lurah, pengawas dan kecamatan. Kami ada pariwisata, bidang usaha pariwisata. Namun pariwisata saya masih terganjal, sehingga kami belum bisa mengeksekusi, belum bisa mewujudkan desa Cilepadang menjadi desa wisata. Dan kami embrio pemerintis wisata waktu itu kami ingin merintis bahan petani kolaborasi dengan RDH. Kami terganjal regulasi petani. Harus ada surat izin pemakaian lahan untuk wisata sama terpakai izin perhutani sampai unit. Sampai unit itu perhutani tidak semudah yang kita sampaikan. Sehingga di wisata izin kami dari wisata agro dan ibu ada 1,2 hektar itu, tapi masalahnya itu sehingga praktis di wisata masih jauh. Kemudian bidang air bersih, kami Cilepada juga diberi amanah kepala desa untuk mengelola 3 unit air bersih. 3 unit air bersih sejumlah 190 sekian sambungan rumah untuk Tirta Sejahtera. Tirta Sejahtera 1 di Pabrasan, Tirta Sejahtera 2 di Linong, Tirta Sejahtera 3 yang ada di belakang Mbak Toifah untuk air bersih. Harapan kami adalah untuk wilayah Ciliwung Barat itu baru berjalan 1 bulan, sehingga untuk pendapatan kami belum bisa atur. Untuk wilayah sudah berjalan 4 bulan. Untuk Pabrasan sudah berjalan hampir 1 tahun. Total jenderal yang terurus oleh Bundes ada 191 sekian SR. Nah, dari 1 sekian itu menurut saya sekalian ada beberapa masalah. Oke.
masyarakat untuk memakai air bersih itu belum maksimal. Dia terinspirasi bahwa biayanya akeh. Padahal kami nggak kurang-kurang pada masyarakat itu kepada tokoh masyarakat, Sebada, BPD dan sebagainya. Kami sudah berupaya untuk mensosialisasikan banyu sekibik 2.500 sampai saya contohkan Pak dengan tuku air galon sing 20 liter regane paling murah 4.000 dilakoni pakai air bersih sing sakibik itu 1.000 liter 2.500 sing kabur Pak. Nek tuku pulsa mentengke padahal air ada sumber kehidupan di banyu resik, banyu sehat masih merasa pemakaian itu belum intensif. Itu yang jadi masalah kami. Sehingga langsung pada masalah ini kita mengatasi masalah. Kita perlu ada intensifikasi pemakaian air bersih pada sambungan rumah. Di samping itu setelah intensifikasi, kami perlu pengembangan jaringan. Itu pengembangan jaringan bangunan. Kami mohon desa, DPD mohon disebut untuk pengembangan jaringan air bersih di wilayah kita Jeropadan. Karena Bumdes nggak datang untuk mengembangkan dia, kami itu mana desa untuk membangun jaringan bangunan fisik. Karena di PP 11 itu penyertaan modal situ tidak jelas. Ini PP 11 satu penyertaan modal itu kepada Bumdes tidak boleh untuk fisik dan seterusnya. Tadi disampaikan. Kemudian masih tentang maksimal dari 190 sekian praktis yang sudah berjalan hanya di Ciliwung sekitar 48 SR, di Pabrasan 118 SR. Tahun 2001 pada posisi Desember itu dari pendapatan Pamsimas 16.230.500 perak. Jangan kira-kira di persentase pendapatan mahasiswa yang pakai Pak. Itu tentang air bersih. Ya. Padahal masalah kita terutama menurut saya di wilayah Ciliwung Barat tak wajib. Nah ini mereka termasuk pasien unit pulau. Boleh Mas Sartono, ini saya punya. Mudah-mudahan Mas Sartono saya minta ke desa ada pembangunan jalan ke sana. Mudah-mudahan dia terakhiri. Ya insya Allah Bapak sekalian, kalau Bumdes bisa mengelola paling tidak ada 300 sambungan rumah, kayaknya sebulan tolong juta orang Mas Raden. Informasi Pabrasan waktu itu pembayaran rekening air bersih saya pusatkan di Balai Kampung. Mulai Januari ini jemput bola. Karena saya Bapak sekalian, dengan murah seluruh data ke Balai Kampung itu menurut saya Bapak sekalian akan semula sukses. Karena kali ada duit tapi niatnya rono. Ada kesempatan, tidak ada niat, ada niat tidak ada kesempatan tergantikan duit. Sehingga saya rubah mulai tahun ini penarikan Pamsimas air bersih adalah langsung door to door baca. Polanya diatur kan, veterannya saya sama ini ya, kemarin sekian, kemarin sekian, duitnya sekian langsung tarik. Alhamdulillah pada posisi Januari ini untuk Pabrasan 119 SR. Informasi Mas Raden kemarin sore kan sudah dimulai penarikan kemarin, itu aja belum selesai, sudah terkumpul uang 1,7 sekian juta. Insya Allah bisa 2,5 juta dalam 1 bulan di Januari ini. Oke Mas Raden. Kemudian bidang yang selanjutnya adalah bidang perdagangan. Di situ muat perdagangan offline dan online. Kami perdagangan online melalui kerjasamanya Asia. Hasilnya belum bisa maksimal. Oke. Tapi hasilnya belum bisa maksimal. Baru menyumbang berapa ini pendapatan mas kecil. Di situ pendapatan dari online ada denda, ada interaksi sipil, ada sekitar 7 juta sekian. Kemudian masih perdagangan, izin BPD kepala desa, kami juga tertopang dengan
menjual sembako saat penyaluran BLTDD. Karena kami menyadari betul dan insya Allah kami sudah mau izin pada Dispermades. Prinsipnya silakan. Yang penting aja maksa. Wong dagang ora maksa Bu. Wong dagang itu ngerani Pak. Wong dagang kali nggak maksa. Kemudian saya dampak COVID BLTDD 300.000 per bulan. Tujuan pemerintah biar orang miskin yang terdampak COVID itu pertahanan tubuh meningkat. Orang tahan tubuh meningkat salah satu adalah faktor terpenuhinya protein. Sehingga tidak ada salahnya barangkali kalau kami menyediakan sembako. Akan menyakitkan kalau ditermatuk gitu politik. Nek sing ngongkosin nang kayak rokok, ya hajinya tidak tahan. Ada gitu cocok deh. Cocok. Ide BPD dan kepala desa dan tokoh masyarakat itu arah kami. Di bidang perdagangan, bidang perdagangan adalah Mas Cahyanto, ketua bidangnya, bidang pariwisata lah Mas Purwono. Dari bidang perdagangan online dan offline, kami ada pemasukan penjualan sembako saat penyaluran BLTDD terkumpul pendapatan bersih ini kurang pendapatan total 35.628.762. Luar biasa penyumbangnya, hampir 50% penyumbang pendapatan itu dari penyaluran, menjual kalau menyalurkan gratis. Kita menjual sembako saat penyaluran BLTDD. Di BLTDD kami ada masalah. Di BLTDD penyaluran sembako kami belum bisa memanfaatkan secara maksimal produk lokal yang dari Padang. Nah, itu minyak goreng Padang menempati rasa tahu. Ya, kami belum bisa maksimal untuk memanfaatkan potensi pengusaha lokal Padang. Kalau beras diambil di sini, telur sebagian di sini, tapi yang namanya gula, yang namanya minyak goreng, susu saset atau susu sapi, susu kaleng, susu powder itu masih kami membeli di luar desa Cilopada. Itu kendala kami. Itu masih kendala sehingga perlu UMKM barangkali diadakan disemangatkan. Kemudian bidang selanjutnya adalah bidang perdagangan token. Ya, kami punya token. Ya. Sudah dapat keuntungan lumayan, alhamdulillah. Kemudian masih ada lagi bahasa token pendapatan yang lain. Siapa izin total pendapatan pada periode Desember itu 86 sekian, dikurangi untuk administrasi, perjalanan dinas, dana sosial. Kami izin ini betul. Saking jujurnya Bu Rita, biaya paksa lebaran itu hanya pengawas pemeriksa keuangan itu oleh. Kalau nanti di Kemas lebih halus, jangan paksa lebaran. Ya karena jujurnya itu tadi apa nanti. Kemudian penyusutan pajak total ada 22 sekian, kemudian yang termasuk pajak dan penyusutan masih masuk di kas BUMDes. Penyusutan barang guna pajak masih di kas BUMDes, sehingga praktis lapangan dikurangi 22 sekian, keuntungan bersih 64 sekian. Kemudian dari ini sekalian, dari keuntungan ini menurut saya izin untuk SHU kami masih mengacu aturan lama. Kalau aturan baru kayaknya pengurus BUMDes makmur. Karena kalau nggak salah aturan baru kami memberanikan kayak gini, sebelum menurunkan kayak gini kami japri ke bukit itu. Bu, untuk SHU masih mengacu dia. Ya yang lama itu aja, tapi dulu Pak Bu. Oke. Sehingga kami mengizinkan langsung nanti yang lama. Kalau yang baru itu 20% untuk PAN, 25% aktif, 25% untuk tambah undang, 50% untuk operasional fokus. Makmur,
Sehingga kami masih mengacu itu, masih mengacu pada aturan lama. 25% untuk PKD, 25% tambah modal, 20% operasional terus, kemudian yang 10% untuk dana sosial, 10% untuk intek, pendidikan dan latihan. Kemudian jauh dari kepentingan sosial 10%. Ya namanya usaha ya sidik-sidik ngomong CSR bulan. Jika kami membantu masyarakat kita yang bedah rumah. Bedah rumah itu kemarin daulah kita bantu untuk yang meringankan beban beliau orang miskin. Kemudian dalam tahun 2022 ini insya Allah izin Pak Lurah, Pak Pengawas, kepentingan sosial dan tempat peribadatan, sehingga insya Allah malam Sabtu kami juga ingin berbagi, kita punya keuntungan dan sebagainya. Ayolah teman-teman Bumdes, ada salah satu masjid yang sangat membutuhkan, ya mudah-mudahan oleh saya pesak apa tuh, ya mudah-mudahan dengan usaha yang ini menjadi ladang apa ladang Pak Jamali ya, ladang berbuat baik Pak Jamali ya, ladang ibadah, ladang amal. Itulah Bapak sekalian untuk sekilas tentang pendapatan, sehingga kami ada kasbah. Bumdes mendapatkan penyertaan modal 2 tahun 2 berapa? Ya, baik. Penyertaan modal kami dalam 1 tahun, bukan 1 tahun. Dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun itu ada 222.800. Tahun 2001 kami menyertakan modal dari desa ada 47.800. Diperuntukkan yang 20 juta tambah modal sipil, yang 27.800 adalah pemasangan SR. Terpasang SR, anggaran 400 per SR. Di Wino ada sekitar 550 SR terkapal dari untuk pemasangan SR. Kalau jauh pemasangan SR adalah kami tarik. Dia masang jangka waktu 1 lagi lah, ada 3 bulan, 4 bulan tidak kembalikan. Sehingga ini menjadi inventaris, tapi inventaris yang bicara tidak dalam 1 tahun untuk kami sekalian, omset pengelolaan keuangan, omset pengelolaan keuangan dan sebagainya, yang memang kami prihatin Pak, tahun kemarin 100 juta saat masa foto. Mudah-mudahan depan ini dirasa kemarin kalau Bumdes dilibatkan suruh kelola peternakan sapi. Bayangkan kami masyarakat Pabrasan saya berdayakan. Ini perhutani kerjaan dia tanggung untuk seperti takutku tebal jagung limbah pertanian biasa dibakar dibuang tak manfaatkan jadi pakan yang sudah kita fermentasi dan sebagainya. Kami punya teknologi Pak. Kita punya teknologi. Kami hanya mengelola waktu aset desa pikiran saya, sehingga masyarakat diberdayakan dan sirkulasi. Yang namanya ketahanan pangan kan tidak harus dijejeli pangan kok. Mereka punya penghasilan, dia bisa beli beras kan sudah tahan mas. Dijejeli apa semua dijejeli terus ini juga kasar tapi ngomong dijejeli lah. Sehingga kami mencari saja di kasbah ada 116 sekian uang dipintar, uang yang dipinjam di kreditor ada 111 juta sekian. Akan ditunjukkannya masyarakat. Itulah karena usaha ini. Dan kemudian di sini kami ada masalah, tolong di bidang sini ke depan
dalam memindahkan itu yang selektif benar-benar lanjang untuk usaha, tapi yang kebutuhan mendadak waktu di sini dalam kita pemberdayaan lagi. Saudara kapan anggur lombok ada dia pasti dibiayai kan dia kita akan produktif daripada kita ambil dia produktif ini DP motor ya. Jadi DP motor saya bangun lagi oke. Tapi kalau ini website itu motor. Itulah salah satu pendapat yang ada di kami. Kemudian masalah mudah-mudahan tindak lanjut, kami tetap intensifikasi SR, Kamsimas, air bersih. Kemudian pengembangan kami akan coba sudah mengatur dengan DKPH, Pak Sinder. Pentingnya kalau nyoba silakan diolah. Tapi aku terganjal bos, terganjal proposal saya naik. Orang yang selegasi atau dengan rusak izin dari pemerintah. Terganjal kami di proposal penyerapan modal. Untuk jadikan kedepan coba. Ya sekuat-kuatnya nanti kita berupaya untuk pengembangan wisata. Kayaknya ke depan wisata juga ada masalah ya. Masih sekali. Tidak karena orang wisata itu dapat proposal. Saya kira itu sekalian untuk pengembangan dan ke depan program kami masalah dan sebagainya. Kemudian untuk ini sebenarnya lengkap Bu, ada lampiran tugas umum, cuma dilaporannya tidak salah kan? Karena saya kode etik perbankan itu kan masuk nama kreditur dilaporkan itu ya. Saya konsumsi kami, kemudian di situ juga ada nama Kamsimas, orang-orangnya yang masak SK dan sebagainya. Itu sudah ada, nanti data lampirkan di penjenengan ada di kami. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf, sumbang saran, petunjuk dan sebagainya, koreksi. Semoga teman dengan di BPD semoga koreksi sebagai satu pengawas. Hanya izin ke depan tahun 2022 ini dalam start Januari ini barangkali kami ada perampingan izin Pak Lurah, kami ada perampingan pengurus karena kami butuh pengurus yang baik, ini bisa profit, usaha profesional. Kami yang bertanggung jawab terhadap negara penyertaan produk. Kalau usaha ini hanya mensewu, yang penting betul kewajiban tercantum pengeluaran yang berbeda enggak. Saya nggak mau yang kayak gitu. Di depan akan ada perampingan. Punten, Kamsimas cukup satu orang berapa meter pemelihara saja narik Kamsimas satu orang. Dan kali ini Jen Pak Lurah karena sudah lama saudara Radim itu jam 10 bengi. Mas, jam berapa masyarakat di sana ada air yang bocor. Ya konsekuensi kami, konsekuensi seksi pemelihara. Kerja lapangan orang sama Indonesia besok. Untung aja nggak dibojo. Konten, bangun Mas, kita ini pelayan masyarakat. Kalau kita service pada masyarakat edaran akan tinggal konsumen saja. Jadi ke depan saya Pak Lurah 3 sumur itu masalah Raden, baca apa Berasan, baca Ciliwung Barat, baca Ciliwung Timur. Mudah-mudahan depan bisa sasaran SR bisa nambah. Ayo, kalau memberdayakan kayak gitu menurut Atemosot dalam rangka membangun desa, memberdaya masyarakat desa tidak lepas dari inisiatif. Kalau diberdaya inisiatif era apa sih? Saya lihat sedikit orang tapi benar kerja bisa openi. Itulah sebenarnya. Kemudian untuk simping biar dihandle di sekretariat saja. Paling-paling butuh 1 orang nanti jadi kolektor kalau ada yang kerja. Benar. Ya. Kemudian perdagangan online dan offline. Ya kami kemarin terganjal Sartono pengurus BUMDes, pengurus BPJ tidak boleh kerangkap pengurus BUMDes. Ya. Kemudian tahun ini Pak Wini
keluar BPD yang mereka lagi Pak. Wih dan teman-teman sudah datangkan untuk itu bintek dan sebagainya, sudah punya skill di jalur BPD aja apa bukan? Itu. Sehingga saya untuk pedagang online dan offline nanti ada satu orang hanya mohon izin tidak masuk di struktur, tapi ini tak libatkan di bagian online dan nanti mohon izin bantah dia mas. Yang penting online jalan, bintik-bintik kalau bukan tidak masalah. Mana ada penawaran Petrasop biaya mendirikan Petrasop hampir 1,5 M. Ini belum tanah. Ini tak pikir mas, karena perdagangan Petrasop dan dijual belikan oleh Petrasop adalah bahan bakar non subsidi. Ya masih berpikir di Sakono, di Pasai Sakono berapa perbedaannya? Ini harus perlu kajian. Nek cara berita jadi semua itu ya itu masih menjadi kajian di sebagainya. Di samping itu juga padat 450 juta ya juga serumah aku aja lah. Saya juga khawatir nek gawe Petrasop neng tanah kasar kasihan pedagang bensin rumah tangga yang hidupi anak mati gitu. Bumdes ini ya kapitalis tapi untuk sosial lah. Kan kayak gini bang, itu saya berpikir sampai sana. Banyak yang nawari Pak Ilham. Jangan membutuhkan ke depan pemberdayaan masyarakat. Dia terangkan mereka punya produk ditipu oleh Bumdes, kita pasarkan saja mereka masuk dan sebagainya. Ini yang perlu dikaji. Walaupun kemarin banyak yang mengajukan UMKM, ya oleh jadi duit orang juta pantas pada lain. Tapi jadi modal UMKM karena orang itu. Rencana tindak lanjut perlu kamu mohon izin nanti menjauh kami butuh manusia-manusia masyarakat yang berkontak online sehingga wong sidik tapi nyambut temenanan dari insentif itu orang namanya. Mudah-mudahan ke depan Ijaris kami dan kawan-kawan itu kalau bisa pengurus Bumdes bisa gajian bulan. Wah tadi kami mengajukan di Bumdes kayak gitu loh mas, harus ada kayak gitu. Pokoknya digawe mas dia lah soal Bumdes pertuannya digaji dulu digawe baik. Saya penting hanya gereta badan hukum itu. Jadi maksudnya badan itu karena wajibnya mas ya. Tapi kalau tidak ada badan itu dianggap ilegal. Saya kira yang bisa kami sampaikan, mohon izin koreksi, perbaikan, ya. Hanya mencari penegara dulu bisa mendampingi karena punya anak masih 4 bulan, ya awal belum bisa hadir ke sini hanya sisi keuangan dan diberesin dan sebagainya. Mudah-mudahan situasi kata ini bisa kami sehat membuatkan yang kami merasakan sehat. Kami merasakan sehat. Ada 1-2 kreditor yang kurang sehat ada. Ada beberapa kreditor yang kurang sehat ada. Artinya kurang sehat itu perbankan 4 bulan berturut-turut orang nyicil itu bagian yang kreditor nggak sehat. Ada. Ada. Sehingga tolong dan kami terima kasih kepada Pak Kadus selama ini sudah memotivasi teman-teman Bumdes ya, membantu kegiatan-kegiatan kami di lapangan ya, hanya menjauh mudah-mudahan nama kebaikan pendengar diterima Allah Azza wa Jalla karena kami belum bisa memberikan insentif pada perangkat prihatin ya, prihatin. Yang jelas kami ada PAD 25% dari 64 sekian. Ya lumayan lah sekalian. Memang dihitung ya kemarin 50 selawe secara segini. Sementara bisa menyertakan modal 280 ya kita ya isi.
tanya tetap baliknya aja kita urusan berganti Mas apa aja. Oke, kata yang bisa kami sampaikan, mohon maaf nanti teman-teman di bidang saya menjawab kurang pas di bidangnya, contoh bidang kredit langsung sing macet kok piro pirang ewu nek sapa wae kan sudah bayarnya ora tak buka, itu rahasia dari perbankan kan nyata doang ada, tapi nek Pak Mata silakan ada daftar. Oke, iuran kredit berapa sih Mas, yang jelas Mas Sewu barangkali sering dengan Jambi Sewu Mas. Saya menggunakan water meter yang harganya agak mahal, tingkat validitas air lebih bagus. Karena menurut saya ada beberapa sampel kemarin gunakan merek kayak gini kata sebutkan, kebetulan rusak dan ganti merek ini yang agak mahal, tapi tingkat pertahanan rusak lebih bagus. Kemudian akurasi, validitas pemakaian air, sehingga ada rata-rata kenaikan pemakaian. Contoh, saya di rumah, aku yakin kalau penggunaan bayu saya itu lebih 1 kubik, tapi di meteran kok paling banyak 1 kubik. Betul, saya ada 4 keluarga, 4 jiwa, tambah tutup 2 berarti 6. Dan pemakaian baru saya akui tinggi, paling sedikit bisa sendiri. Non saya ngerti ini tapi rasa ngomong kepablasan ya. Non saya sewaktu-waktu akan kami revitalisasi Pak. Boleh tak? Nanti saya mahal. Dan arti murah benar-benar diada. Dan akurasi paling bagus. Itu Mas. Ternyata go. Nah, ya ke depan step akan saya rubah Pak. Itu secara teknis urusan tugas gitu lah. Tapi saya sampaikan kayak gitu. Itu data bermanfaat. Kemudian Pak Berasan, Mas Toto, Pak Lurah, dan kawan-kawan di sana, pemakaian air bersih di Pak Berasan sudah mulai gandrung, tren meningkat. Baik pemakaian maupun sikap untuk memakai air. Promosikan dan jenengan kene kono air pakai perawan, air pakai selang. Sekarang binatang hutan khususnya bagong banyak sekali. Apa dengan tawa bagi artis bagong di Indonesia. Kriyen bukan kebun. Itu kan yang itu terjual kayak gitu. Kata harapan mudah-mudahan saya lagi tahun ini kami dapat penyertaan modal 30 juta dari berapa persen tadi di desa di bidang keuangan, bidang Pak Cari sebagainya Pak Kun, penyertaan modal kebagian 30 juta mbok nggih ngopo. Oke Mas, nanti untuk APBD-nya alami proposal. Awalnya idealis kami kalau nanti kita ada punya kandang, Bumdes latihkan 1 ekor dan sapi limosin kontinental sing wis bunting. Sapi mentang larang. Tapi ada orang di Bridge mentang apa itu. Sapi bunting itu mahal. Estimasi saya limusin simental yang sudah bunting pakai start 25 juta. Pikir dengan biaya berbagai kalau bisa 14 juta bisa beranak, begitu lahir iki aku wani bayar 10 juta lagi. Sehingga sebetulnya kalau dianalisis usaha ini punya profit. Apalagi Sewu kalau punya baca konsumsi hewan di Indonesia, pemakaian daging dan sebagainya masih mengandalkan sapi daging impor. Yang konsumsi hewan dan sebagainya karena saya daging dalam negeri, saya kematian dipotong dengan kelahiran 3 sebulan.
Kata Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan setengah 12. Kurang lebih maaf, akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gun atas laporannya. Sudah lebih dari jam 11:30, lebih 3 menit. Saya akan sedikit mengoreksi saja terkait dengan laporan yang tadi Pak Gun sampaikan. Oke, di sini Mas Dian selaku pendamping untuk nanti perbaikan yang didampingi. Terkait struktur organisasi, kemarin ada revitalisasi BUMDes, ya. Nama BUMDes juga di sini BUMDes Cipta Sejahtera Cilopadang. Ya. Terus untuk pengawas sesuai dengan PP 11 itu bukan lagi dari BPD, dari profesional. Monggo nanti segera direvisi, namun untuk SK disesuaikan dengan tanggal revitalisasi saja. Jadi supaya tidak ada mengadakan musdes lagi, reorganisasi. Untuk mungkin Mbak Wiwi di sini tadi sudah disampaikan juga sekalian reorganisasi. Kalau memang Mbak Wiwi mau diganti, kalau teknisnya nanti membantu tidak masalah. Namun di kepengurusan, ya, di kepengurusan biar diganti sekalian. Jadi tidak ada bolak-balik pergantian. Ya. Untuk unit usaha di sini dirubah istilahnya bidang usaha. Kalau unit usaha itu harus berbadan hukum. Ya, kalau bidang usaha ini yang seperti yang sudah pariwisata, lembaga keuangan, di sini ada pertanian, jasa perdagangan, itu bidang usaha. Kalau unit usaha itu harus berbadan hukum. Ya. Yang selanjutnya untuk penyertaan modal Pak Bun, di sini tertulis tanggal 9 Januari 2020. Coba sinkronkan dengan keuangan di desa. Apa tanggal 9 Januari APBD sudah jadi atau sudah ada transaksi pengambilan uang? Ya, Mas Dian. Maksudnya kenapa saya arahkan ke Mas Dian gitu ya? Karena jenengan kan yang mendampingi, artinya yang menjembatani ke desa juga. Ya, di sini. Dipastikan nanti mungkin kalau nggak tetap cari ke bendahara, ini pengeluaran uang tanggal berapa, pengeluaran penyertaan modal ke BUMDes itu tanggal berapa harus sinkron. Mungkin bisa dilihat di kalau non tunai transfer itu bisa dilihat dari transfer masuknya. Dan di sini juga dipastikan disamakan dengan APBD tahun 2020, berapa penyertaan modal BUMDes dan juga berapa penyertaan modal BUMDes di tahun 2021. Nah, di sini tanggal 24 Desember 2021 juga ada penyertaan untuk sambungan rumah atau jaringan air bersih. Apakah ini berupa uang atau berupa katakanlah desa yang memberikan untuk SR-nya pipanisasi atau BUMDes yang melaksanakan pipanisasi? Kalau BUMDes yang melaksanakan pipanisasi berarti ini masuk penyertaan modal. Tapi kalau desa yang melakukan pipanisasi berarti BUMDes hanya diberikan aset untuk dikelola oleh BUMDes. Ya, nanti pengelolaannya BUMDes. Jadi desa hanya BUMDes hanya mengelola aset desa. Jadi bukan kalau penyertaan modal berarti BUMDes itu menerima uangnya. Ya, BUMDes menerima uangnya. Maksudnya ini disinkronkan, ya, disinkronkan, dikonfirmasi nanti dengan keuangan APBD di desa, ya, supaya tidak ada miss. Nanti juga kalau BUMDes mengelola aset desa itu perjanjiannya kan juga berbeda.
Jadi perjanjian kerjasama serah guna pakai apa guna serah pakai gitu loh Mas, yang dua itu. Nah itu nanti perjanjiannya berbeda, itu seperti itu. Terus yang selanjutnya laporan keuangan di sini Pergub 275 2018 Pak Dodi ya, bukan 257 tahun 2021. Di sini juga masih ada kekurangan seperti penyertaan modal, perubahan modal berapa, ya, neracanya berapa, di situ sesuai dengan Pergub 275. Ya di sini hanya baru pendapatan dan neraca. Untuk di neraca di sini disampaikan sesuai buku kas umum, walaupun buku kas umum tidak dilampirkan dan apa, namun aktiva di sini sumbernya dari masing-masing bidang kegiatan. Di sini kan ada 4 bidang kegiatan, 5, Simping, pulsa, sembako, Pamsimas, dan pariwisata. Di situ masing-masing laporan buku kas umumnya terpisah, jangan jadi satu. Soalnya di sini juga pengeluarannya kan berbeda. Pamsimas apa buat bayar petugas umpamanya, apa diambilkan dari yang token kan tidak, atau mungkin diambilkan dari pariwisata kan tidak. Itu tetap Pamsimas ya pengeluarannya dari Pamsimas, pariwisata ya dari pariwisata. Jadi tidak dijadikan satu, nanti malah bingung ya. Itu untuk pembagian sisa hasil usaha, monggo kalau memang sudah ada rekomendasi dari Dispermada seperti itu silahkan. Namun saran saya ke depan untuk yang 10% dana sosial, coba BUMDes mengadakan pendampingan ke UMKM. Jadi sedikit demi sedikit meningkatkan UMKM. Misalnya UMKM Desa Cilopadang ada mungkin yang sok bikin sleeping, yaitu diberikan modal, tidak usah banyak-banyak lah. Mau sleeping modalnya ya nggak banyak, enggak lah. 500 ya mungkin cukup gitu ya untuk penyetor. Dan di situ juga kalau bisa jangan hanya yang modal 500.000 wis mono nggak sleeping, itu tidak. Artinya pendampingan itu diberikan modal, bagaimana caranya memasak yang enak, memasak yang baik, bagaimana caranya untuk mempacking kemasan, dan bagaimana caranya memasakkan supaya sleeping itu bisa laku keras. Gitu, yang namanya pendampingan itu seperti itu. Jadi tidak hanya budaknya modal, mono, berdua, Arab enak, Arab orang, Arab laku, Arab enggak, itu kalau bisa tidak seperti itu. Mungkin itu koreksi dari kami ya. Monggo mungkin tambahan atau mungkin penutup dari Pak Kepala Desa atau dari BPD silakan. Terima kasih. Diganti. Ini mohon untuk nanti diperhatikan biar ada kesinkronan. Dan masalah kredit atau ini simpan pinjam. Jadi kami menekankan, memang di sini sangat rawan sekali untuk terjadinya kemacetan. Tapi di sini juga sudah BUMDes sudah langkah-langkah. Mudah-mudahan langkah-langkah kemacetan ini bisa dilaksanakan, bisa dijalankan dengan baik. Dan saya mohon, kalau masalah CV itu harus ada batas teratas dan batas tertinggi, dan itu harus ada jaminan. Permasalahan Pak, untuk melindungi aset kita, tak kala itu jaminannya ya seperti ini BPKB lah. Saya sudah pernah menjalankan jaminannya kok BPKB. Itu setelah
ada kemacetan, ternyata BPKB itu tidak bisa diapa-apakan. Permasalahannya Pak, BPKB fisiknya kan nggak ada, sudah dijual atau sudah ini. Nah itu maka paling bagus, paling ini kan jaminannya bentuknya ya seperti sertifikat atau SPP tanah. Insya Allah itu kan, yes, itu bisa, ini hanya saran saja untuk kedepannya. Dan terima kasih. Tadi ini masalah laporan BUMDes sudah dijalankan. Apakah panjenengan sudah bisa menerima? Sudah bisa menerima? Terima kasih, ini laporan sudah diterima. Mudah-mudahan kedepannya itu lebih budget, lebih maju dan akan lebih selektif. Ya seperti Pak Gun tadi katakan bahwa perahu kakek jurumudi itu akan tenggelam. Kalau suatu perkumpulan, suatu organisasi, suatu ini apanya di bidang profit ini menghasilkan, itu jurumudinya kebanyakan itu padahal kapasitasnya bukan segitu, itu akan tenggelam. Makanya saya setuju dengan adanya perampingan dikandung maksud untuk bebannya biar tidak terlalu banyak. Ini hanya itu saja Pak Gun, barangkali monggo mau tambahkan. Non saya motor ini nambah dari penyertaan modal sebetulnya sudah saya masukkan di pos Pasifa 2280. Kalau tadi berita tadi saya tidak masuk. Kemudian saya dana penyertaan modal pertama 100 juta pada posisi Januari. Sumber dana saya konfirmasi kepada dia uang desa. Dana DD Silva DPAL dan dana itu keluar pada posisi 31 Januari tahun 19. Ya. Sumber dana 100 juta 9 Januari 20 itu bersumber dana desa Silva DPAL, dana keluar 31 Desember 19. Berarti tahun Januari kan dana DD belum keluar. Itu dana tahun Silva Silva. Itu penjelasan. Jadi pun dari 20 kan dana Januari belum tentu DD Pak sampai tanah. Karena dari tahun 19. Saya konfirmasi dari yang tangan. Kemudian saya mohon izin kalau bisa sekarang daripada mudah bagaimana ada pelatihan. Jadi sakit tidak ada. Kemudian dari bidang tadi kita menyarankan masing-masing bidang di buku kas umum sudah terinci kayak gitu, termasuk cicilan kayak gitu sudah beda. Hanya di sini kami masukkan secara komprehensif mereka. Ini aku ya rambut dari Sigare, saya nggak kayak bang ini masalah. Terserah mas. Kemudian mbak awalnya kan jadi bagaimana? Insya kayaknya ya mendekati yang mudah-mudahan benar kalau bang kita jalan. Saya nanti Pak Lurah, ya hanya mohon nanti saya akan konsep untuk dan nanti teman-teman pengurus BUMDes selesai ini jangan mundur apa Pak Gun. Satu membahas tentang modal 30 juta yang di ngomong. Kayak satu mau siji. Kata Pak Turun tambah dari kami. Pak Turun itu atas tambahan penjelasan. Mengingat waktunya sudah siang, monggo acara ini kita tutup bareng-bareng dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya yang buka Pak Nasiran untuk saya tapi belum salam. Oke, demikian tadi acara telah selesai dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Acara kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.